giveaway 100 juta, dia harus mentransfer uang 500.000 awalnya. Terus ibu saya bilang ini untuk apa, tapi katanya dia bilang untuk asuransi atau apa gitu. Jadi transfer 500.000. Nah itu udah ditransfer, berapa jam kemudian katanya beliau sudah transfer lagi 500.000. Jadi totalnya itu 1 juta. Nah ibu saya transfer, karena ibu saya nggak punya ATM, dia transfernya di tukang pulsa. Kan ada sekarang untuk tukang pulsa ditransfer gitu yang di kampung. Jadi karena beliau nggak punya ATM, dia transfer uangnya ke tukang pulsa itu. Karena beliau kan sudah terlanjur seneng ya mas, karena dia juga udah mengikuti YouTube-nya Baim Wong, YouTube giveaway-nya Baim Wong, dan dia berharap dia itu dapat gitu, karena ternyata ada yang SMS untuk hal tersebut mendapatkan uang 100 juta. Nah dia langsung mengiyakan, dan namanya orang tua ya mas, dapat uang segitu kan kaget gitu kan. Kita kan beda sama anak muda. Kalau anak muda kan kayak bingung nih harus transfer atau tidak gitu kan. Kalau orang tua kan kayak dia udah mengikuti YouTube-nya Baim Wong dari kapan tahun, dia ibaratnya kalau ada video-video baru dari Baim Wong dia selalu nonton, dan selalu nonton giveaway-nya, diikuti. Akhirnya dia kayak tergiur gitu mas untuk mentransfer uang tersebut yang 1 juta itu. Saya itu sebenarnya dirasakan sudah lama sih ya, udah hampir setahun. Dan motif paling gampang dia ketika memang saya membuat acara Indonesia Giveaway yang memang diproduksi oleh saya sendiri, uang juga saya sendiri. Dan kenapa saya membuat acara ini itu memang buat orang-orang pandemi yang terkadang juga per episodenya kita tidak mendapatkan untung. Jadi memang ini pure benar-benar acara sosial dengan cara saya bagaimana berbagi kenapa namanya juga yang memang buat Indonesia. Tapi ternyata semudah itu kita mengeluarkan hadiah atau nggak apa, disalahgunakanlah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akhirnya semenjak episode pertama itu sudah sering sekali. Memang hukum itu ada pastinya, dan saya mempercayakan secara penuh kepada Polres Jakarta Utara apa sih hukum yang istilah setimpal lah dengan orang-orang seperti yang mungkin bagi mereka itu ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita coba yuk kita tipu orang yuk, kalau misalnya enggak ya udah deh nggak apa-apa, kita coba lagi yuk, sesuatu hal yang gampang ya. Tapi ketika mereka tahu hukum yang ada di Indonesia itu memang ada kok, dan saya makanya mau di sini tuh mau tahu. Dan kenapa saya juga membuat laporan ya Pak ya, saya membuat laporan mengenai kasus ini karena sudah meresahkan kita semua. Korban diiming-imingi uang 100 juta seperti giveaway, hadiah, dan sejenisnya. Tapi si korban diminta untuk memberikan sejumlah uang sebagai administrasi atau apapun untuk mencairkan uang tersebut. Nah biasanya si penipu ini selalu identik dengan mengarahkan agar si korban tidak memberitahukan pada siapapun, keluarga, anak, dan siapapun tidak boleh memberi informasi terkait apa yang sedang dibicarakan antara kedua. Sekarang ini malah, tapi dari dulu sudah sering terjadi. Dan kenapa polisi masih belum banyak bertindak? Karena tidak adanya laporan juga dari masyarakat. Masyarakat cenderung enggan buat melaporkan hal seperti ini. Hanya mungkin beberapa orang yang coba melaporkan terkait penipuan ini. Padahal kalau dilaporkan bisa dijerat dengan Undang-Undang Penipuan 378 ataupun Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Karena ini dilakukan melalui media elektronik, media sosial, dan hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara ataupun denda 1 miliar rupiah. Sekarang gini, kenapa yang ditipu sama dia bisa transfer, bisa itu? Karena dia itu percaya sama kita gitu loh. Saya nge-build itu udah lama banget, nggak ada settingan, semuanya pakai uang saya. Semua nge-build itu tuh butuh tahapan yang istilahnya memang kita mau bantu kalian gitu loh. Nah kenapa mereka itu langsung percaya untuk transfer begini, itu yang saya sedih loh. Dan akhirnya kebanyakan mereka juga udah nggak percaya lagi. Tapi saya tidak pernah istilahnya terlalu berpikir ke arah sana ya. Saya selalu menjadi diri saya padanya. Cuman itu yang buat saya sedih sih, apa yang kita build itu dirusakin sama mereka semua. Pasal yang kita sangkakan
yaitu pasal 378 dan 310 KUHP serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.